Selamat pagi para student sekalian, kembali bertemu dengan Sir Arisman dalam pembelajaran agama Katolik. Kita hari ini masuk pada bab 5 ya, tentang sengsara, wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kita masuk pada bagian B, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Tentu kita sudah mempelajari kemarin tentang bagaimana Yesus wafat, bersengsara, dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, kebangkitan dan kenaikannya. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam upaya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, Putramu Yesus Kristus rela menderita wafat di kayu salib dan dimakamkan, tetapi Engkau membangkitkan Dia dan menganugerahkan Dia kemuliaan di surga. Semoga berkat persatuan kami dengan Dia dalam baptis dan dalam sakramen-sakramennya, kelak kami pun akan merasakan kebangkitan dan kemuliaan bersamanya di surga demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para student sekalian, ya, setelah kita doa pembukaan, maka mari kita lanjut pada kegiatan yang pertama. Nah, tentu ketika kita membahas tentang wafat dan sengsara Yesus, maka kita mengingat bagaimana dulu sebuah pengorbanan itu dan akhirnya ada buah dari sebuah pengorbanan. Nah, sekarang ketika seseorang telah meninggal, lalu ada harapan akan ada kebangkitan. Nah, ini ada satu cerita yang bisa kalian gali, bisa dalami nanti. Pengalaman kehadiran yang sudah orang yang sudah meninggal. Seperti apa yang dialami oleh seorang anak ketika merasakan bahwa ketika orang tuanya, papanya sudah meninggal, maka dia tetap merasa bapaknya itu tetap hadir. Ya, sekalipun sudah tiada. Nah, dalam cerita itu kita membaca bahwa seorang anak mengalami kehilangan papanya, dan dalam duka itu dia tetap diteguhkan oleh mamanya, dan mamanya mengatakan kepadanya bahwa akan ada kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Dan ini kekuatan yang terus menggema di dalam hatinya, sambil mamanya nanti memberi pesan, bila engkau kangen sama papamu, bicaralah demikian. Nah, hari demi hari terus itu dilakukannya. Maka akhirnya si anak tetap merasakan kehadiran sang ayah yang selalu bersamanya. Ini pengalaman kehadiran dalam tanda petik, ya. Nah, begitu juga kita rasakan bagaimana Yesus tetap mendampingi kita setelah Dia bangkit. Nah, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, ya. Ini kita bisa buka Markus 16 ayat 1 sampai 20. Ya, bisa dibuka kitab sucinya dulu. Nah, kita bisa baca Markus 16 ya. Markus 16 ayat 1 sampai 20. Nah, ini tentang kisah kebangkitan Yesus. Nah, kita coba baca beberapa ayat saja. Dikatakan di sini setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, nah itu dia, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, ya, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia.
Ini kita baca sampai ayat 6 saja. Nah, maka kalau didalami ya, kisah kebangkitan Yesus ini sangat terlihat bahwa memang ya, Maria selalu merasakan bahwa Yesus selalu bersamanya dan ingin memberikan sesuatu seperti layaknya kepada manusia yang sudah meninggal. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Yesus sudah bangkit. Ya, itu kisah kebangkitan. Bisa dilanjutkan nanti, ya, sampai pada kisah ayat 20. Nah, lanjut kita melihat makna kebangkitan Yesus bagi kita. Karena sebenarnya setelah wafat Yesus, lalu dia bangkit. Nanti setelah bangkit ke kenaikan akan kita lihat bagaimana Yesus menampakkan diri. Beberapa kali dia menampakkan diri. Nah, kebangkitan Yesus yang pertama kita lihat adalah ya, dilihat dari 1 Korintus ya 15 3 sampai 8 ya. Kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Nah, apa isi 1 Korintus ini? Ya, kita bisa buka 1 Korintus bab 15 ya, ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tentu penulis kitab suci ini saat masih belum jauh dari masa Yesus. Jadi kebangkitan Yesus disampaikan di situ. Dan setelah itu Yesus naik ke surga, ya. Nah, jadi kita lihat ayat berikutnya. Tapi yang benar ayat 20 ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, apa yang menarik di sini adalah bahwa apa yang telah dialami oleh Yesus akan juga kita alami. Berarti Yesuslah yang tersulung dan kita adalah pengikutnya. Kalau Yesus sudah wafat, kita pun akan wafat. Dan kalau Yesus sudah bangkit, kita pun akan bangkit. Itulah iman kita. Kita lihat beberapa rangkuman. Pertama, bahwa kehadiran Yesus sebenarnya tetap kita rasakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, melalui kitab suci. Setiap kita membaca kitab suci, kita merasakan bahwa Yesus hadir dan dia bersabda kepada kita. Ya. Nah, maka tentu refleksinya adalah sejauh mana kita sering baca kitab suci. Kalau kita sering baca kitab suci, berarti kita sering menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam Ekaristi, komuni. Ya. Kita selalu menyambut Yesus dan selalu hadir dalam hidup kita ketika kita merayakan Ekaristi. Nah, pertanyaannya lagi, sejauh dan sesering apa kita merayakan Ekaristi? Lalu berikut dalam sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen gereja ada 7. Salah satu tadi Ekaristi. Dan seluruh sarana itu ya adalah bentuk kehadiran Yesus bagi kita, mulai dari baptis hingga imamat.
Itu semua 7 sakramen itu adalah sarana kita menghadirkan Yesus bagi kehidupan kita. Yang terakhir adalah melalui para pemimpin gereja. Tentu kita harus imani bahwa Yesus memilih 12 para rasul. Dan di antara 12 para rasul, ia memilih Petrus menjadi pemimpin para rasul. Dan hierarki itu dilanjutkan oleh gereja Katolik dalam diri para paus dan uskup. Maka kehadiran mereka, pemimpin gereja ini adalah juga menghadirkan Kristus kepada kita. Tanpa mereka kita tidak akan bisa merayakan Ekaristi. Ya, begitulah hubungannya kehadiran Yesus dalam pemimpin gereja. Namun kita bisa melihat ya ringkasan Santo Thomas Aquinas. Dia menjelaskan ada 5 ya alasan mengapa Kristus bangkit. Ini muatan teologisnya sangat bagus. Ya. Pertama, ya, menyatakan keadilan Allah. Ya, Kristus yang rela taat pada kehendak Allah ini menderita dan wafat sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitan yang mulia. Penderitaan yang dialami oleh Yesus, ya adilnya adalah dia harus bangkit. Ya, ini pernyataan Santo Thomas Aquinas, pujangga gereja. Ya. Yang kedua adalah memperkuat iman kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dan berikut memperkuat pengharapan kita. Itu nanti bisa baca 1 Korintus 15 ayat 12. Ya, pengharapan kita makin kokoh. Dan berikutnya hidup kita menjadi lebih baik. Roma 6 ayat 4. Ya. Dan yang terakhir adalah menuntaskan karya keselamatan Allah. Roma 4 ayat 25. Nah, maka boleh kita saksikan sendiri bahwa kebangkitan Yesus ya menjadi pengharapan kita pada akhir zaman. Dan nanti juga dia buktikan dia kenaikan ke surga. Sebenarnya sebuah simbolisasi bahwa dia telah siapkan tempat bagi kita untuk dia bawa kita ke tempat yang abadi bersama Bapa di surga. Maka untuk itu, nanti menutup pembelajaran ini, silakan ambil posisi duduk yang tenang, rileks, dan berdoalah secara pribadi di rumah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.